Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allahumma innaka antal azizul kabir wa nahnu maduka dalilud da'if. Allahumma sakhkhir lana umurana kama sakharta fir'auna li Musa wa layyana quluban nas kama layantal hadida li Dauda anta maulana ni'mal maula wa ni'man nasir ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingganya masih Allah berikan kita kesempatan untuk bertaubat di pagi hari ini, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat sertakan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan dan kita kirimkan untuk arwah junjungan umat sedunia yang bergelar kana alamin, partitilkan Habibullah Barit Panjang Kota Madinah, imam di waktu salat, panglima di waktu perang, buah hati Siti Aminah, perlipur lara di kala duka, permainan mata di permata alam, intan berlian di dalam surga, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang sampai saat sekarang ini. Kita bisa tahu ilmu pengetahuan dan tahu ibadah itu berkat beliau. Oleh sebab dari itu mari memperbanyaklah salawat kepada beliau, dan semoga kita bisa berjumpa dengan beliau nanti di yaumil mahsyar dan akan dibantu oleh beliau mendapatkan syafaatnya untuk masuk ke dalam surga bersama beliau hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, yang mana dikatakan seorang fakih tidaklah membicarakan mengenai penyakit-penyakit hati. Jadi kalau seorang fakih itu dia hanya bicara masalah hukum-hukum saja, tidak sampai masalah hati. Dan bagaimana cara mengamalkannya, namun yang ia bicarakan hanya mengenai apa yang mencatatkan keadilan saja. Jika demikian maka seluruh pandangan fakih itu berkaitan dengan dunia, yang dengan dunia itu baiknya jalan akhirat. Jika ia membicarakan mengenai sesuatu dari sifat-sifat hati dan hukum-hukum akhirat, maka ia masuk di dalam pembicaraannya yang kekanak-kanakan. Sebagaimana kadang-kadang kalau masuk di dalam pembicaraannya sesuatu dari ilmu kedokteran, ilmu hitung, ilmu perbintangan, dan ilmu kalam. Dari ilmu kedokteran, ilmu hitung, dan lain sebagainya itu, di hikmah itu masuk di dalam nahwu dan syair. Nahwu dan syair maksudnya. Sufyan Ats-Tsauri adalah imam dalam ilmu zahirnya pernah berkata, sesungguhnya menuntut ilmu yang kita sebutkan tadi tidak termasuk bekal akhirat, saudara. Masya Allah. Jadi bagaimanakah? Karena mereka sepakat bahwasanya kemuliaan dalam ilmu adalah pengamalannya. Banyak ilmu tak ada amal, bagaikan pohon yang tak ada buahnya. Hidup pohon itu beribu-ribu tahun, saudara, tapi tidak ada buahnya, tak ada hasil. Banyak kita ilmu, tuntut ilmu ini, ilmu itu, ilmu segala macam, tapi tak ada amal. Masya Allah, tak akan ada gunanya. Maka bagaimanakah ia menduga bahwasannya ia mengetahui zihar? Dia tahu tentang hukum zihar. Apa zihar itu? Suami yang menyerupakan istrinya dengan punggung ibunya. Kemudian apalagi li'an? Li'an itu apa? Sumpah untuk mengutuk istri karena telah berbuat serong. Istrinya berzina, maka dia disumpah li'an, dilaknat oleh sang suami. Kemudian salam, pesan barang, ijarah, sewa menyewa, dan saraf, tukar menukar uang tunai. Barang siapa yang belajar hal-hal ini, saudara, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka ia orang gila. Ia pelajari ilmu itu semua, maka dia dikatakan orang gila. Ini bukan pendapat saya, saudara. Ini Imam Al-Ghazali yang mengatakan, amal itu hanyalah dengan hati dan anggota-anggota badan dalam ketaatan-ketaatan, sedangkan kemuliaan itu adalah pengamalan-pengamalan itu. Jika kamu bertanya, mengapakah kamu samakan antara ilmu fikih dan ilmu kedokteran? Karena ilmu kedokteran juga berkaitan dengan dunia, saudara.
yaitu sehatnya badan, dan itu juga berkaitan dengan baiknya agama. Penyamaan ini berlawanan dengan ijma' muslimin. Ketahuilah bahwa penyamaan itu tidak pasti, bahkan di antara keduanya terdapat perbedaan, di mana fiqih itu lebih mulia daripadanya dalam 3 segi. Apa yang 3 segi itu? Wallahu a'lam bishawab. Masih panjang penjabarannya saudara. Mungkin hanya itu saja yang dapat kita sampaikan. Atau kita sambung lagi sedikit lagi ya. Apa yang 3 itu? Baiklah, akan kita bahas. Bahwasanya yang pertama, fikih ilmu syara' karena diambil dari Nabi. Beda dengan ilmu kedokteran, karena ilmu kedokteran itu bukanlah termasuk ilmu syara'. Kalau fikih itu antara sah dan batal, rukun dan syarat, wajib dan sunnah, makruh, haram, itu hukum fikih. Ilmu syara'. Bahwasanya yang kedua, bahwasanya ilmu fikih tidak dapat dibutuhkan oleh seseorang dari penempuhan jalan akhirat, sama sekali baik oleh orang yang sehat maupun sakit. Adapun ilmu kedokteran maka hanya dibutuhkan oleh orang-orang yang sakit dan mereka itu sedikit. Artinya apa? Kalau ilmu fikih mau dia sakit kayak mau dia sehat kayak dia butuh. Tapi kalau ilmu kedokteran tidak. Yang pergi berobat hanya orang-orang sakit saja. Nggak mungkin orang sehat untuk berobat ke dokter. Nyari apa? Cari bidan, cari istri. Tidak saudara. Yang ketiga, bahwasanya ilmu fikih itu berdampingan dengan ilmu jalan akhirat. Karena ilmu fikih itu melihat amal anggota-anggota badan, sedangkan sumber tempat timbulnya amal-amal anggota badan adalah sifat-sifat hati. Kalau ilmu fikih, dia membawa kita bisa gimana caranya gerakan sholat, gimana caranya berwudu, gimana caranya bertayamum, gimana caranya yang lain-lain untuk beramal ibadah kepada Allah, untuk agar hati kita bisa konteks langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal-amalan yang terpuji adalah yang keluar dari akhlak yang terpuji dan menyelamatkan di akhirat, sedangkan yang tercela adalah yang keluar dari yang tercela. Kalau orang itu baik akhlaknya, maka akan keluar amalan yang baik, pandangannya yang baik, lidahnya yang baik, pendengarannya yang baik. Tapi kalau dia tercela, hatinya tercela, maka tercela pula lah ucapannya, menyumpah serapah, suka mencaci maki, suka menghina, suka mengupat, bahkan suka meremehkan orang lain. Jadi dan tidak samar hubungan anggota-anggota badan dengan hati. Adapun kesehatan dan sakit, maka tempat timbulnya adalah kejernihan dalam pencampuran. Dan itu termasuk dalam sifat-sifat badan, saudara. Bukan sifat-sifat hati. Kapanpun ilmu fikih dibandingkan dengan ilmu kedokteran, maka tampaklah kemuliaan ilmu fikih itu. Dan apabila ilmu fikih itu dibandingkan dengan ilmu jalan akhirat, maka nyatalah kemuliaan ilmu jalan akhirat. Jika kamu berkata, rincilah kepadaku ilmu jalan akhirat dengan perincian yang dapat menunjukkan penafsiran, meskipun tidak mungkin untuk menuntaskan perinciannya. Ketahuilah bahwasanya ilmu jalan akhirat itu terbagi menjadi 2. Apa itu yang 2 bagian? Yang pertama ilmu mukasyafah, yang kedua ilmu muamalah. Baiklah saudara, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah dengan penerimaan yang terbaik. Mudah-mudahan yang mempunyai hutang piutang dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah, yang sedang belum mempunyai anak diberikan keturunan anak yang soleh dan soleh. Dan kemudian bagi yang mendapatkan kesulitan dimudahkan oleh Allah. Dan semoga yang menyaksikan ini dan mendengarkan sumber suara ini mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.